kita akan membahas mengenai politik ekonomi, tapi pertama-tama kita harus membuat pengaturan keamanan. Mengapa keamanan itu perlu diprioritaskan, dilindungi agar menjadi terstruktur. Tapi ini berfokus berinteraksi antara politik dan ekonomi yang mengaruhi kondisi sosial masyarakat. Ekonomi dan keamanan tidak dapat dipisahkan. Namun untuk memahaminya, maka kita harus mempelajari dari disiplin ekonomi politik. Keamanan merupakan fondasi dari perekonomian. Interaksi kedua variabel tersebut memengaruhi kondisi sosial di masyarakat. Interaksi antara variabel distribusi kekuasaan independen itu bagaimana kekuasaan dikumpulkan dan diatur dengan distribusi sumber daya dan kekayaan. Ada interaksi distribusi kekuasaan dengan distribusi kekayaan. Yang disebut sebagai kondisi masyarakat itu biasanya berbicara mengenai kesejahteraan diukur dari indikator ekonomi makro seperti PDB, nilai tukar mata uang, tingkat pengangguran, inflasi. Sedangkan indikator modern itu indeks kemiskinan manusia, kemiskinan masyarakat. Setiap negara memiliki kerangka ekonomi politik yang kompleks dipengaruhi oleh sistem sosial budaya, budaya politik, budaya ekonomi, hukum, dan ekonomi politik internasional. Sistem sosial budaya itu terbagi menjadi individualisme, yaitu memprioritaskan hak individu, dan kolektivisme, memprioritaskan kepentingan bersama. Kemudian sistem budaya politik itu meliputi demokrasi, kekuasaan di tangan masyarakat, oligarki itu kekuasaan oleh elit, monarki itu kepala negara kerajaan, teokrasi itu dipimpin oleh tokoh agama, dan otoritarianisme yaitu ketaatan mutlak pada pemimpin. Jadi sistem budaya ekonomi itu mencakup kapitalisme yaitu kebebasan individu dalam ekonomi, sosialisme itu negara mengatur masyarakat demi kesetaraan, dan komunisme itu masyarakat tanpa kelas. Sistem ekonomi politik itu terbagi menjadi market based ekonomi, pasar bebas cocok dengan kapitalisme. Sedangkan mixed ekonomi itu kombinasi pasar bebas dan command ekonomi itu kontrol penuh dari pemerintah. Sistem hukum di negara demokrasi liberal itu melindungi hak individu, sementara sistem sosialis komunis itu tidak mengakui adanya hak privatisasi. Sistem ekonomi politik internasional itu meliputi ekonomi liberal, yaitu individu sebagai aktor utama, merkantilisme atau proteksionisme, itu negara memaksimalkan kepentingan nasional, dan radikalisme itu perubahan ekonomi yang mendasar. Economic Freedom Index semakin individualis, semakin demokratis, semakin tinggi kapitalis, semakin market based, semakin mengakui modal individu, semakin tinggi juga ekonomi freedomnya. Kemudian memasuki politik ekonomi dalam kawasan. Perlu diketahui level of analysis ada 5, yaitu yang pertama sistem level, yaitu keseluruhan planet bumi. Yang kedua adalah sistem subsistem, di mana itu adalah kawasan. Yang ketiga adalah sistem unit level, yaitu state atau negara. Yang keempat itu sistem subunit, di mana itu adalah komponen negara. Yang kelima itu adalah individu. Memasuki teori kawasan yang berbicara mengenai suatu wilayah fisik yang ada di muka bumi ini, wilayah fisik ini berbeda dibandingkan wilayah lainnya, sehingga seharusnya ada kesamaan. Kemudian variabel sosial juga harus memenuhi, yaitu identitas budaya. Teori dominasi dan subordinasi, dominasi adalah penguasa oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Bukan hanya penjajah fisik kolonial, tapi ada kekuatan yang mendominasi. Kemudian memasuki teori HI. Yang pertama adalah realis, di mana dunia ini anarkis. Jadi hal tersebut merupakan penyebab dari perang, karena tidak ada yang mengatur, sehingga akan ada yang mendominasi. Nah, untuk mencegah perang, maka harus ada yang lebih kuat untuk mengatur orang lain. Yang kedua adalah liberal. Secara teori, perang disebabkan oleh absennya kerjasama. Yang ketiga adalah institusionalisme. Secara teori, harus ada institusi yang mengatur. Yang keempat adalah konstruktivisme. Karena secara teori, perang disebabkan oleh pikiran yang kacau. Kemudian memasuki teori sistem dunia yang dikenal sebagai istilah sistem core, periferi, dan intrusif. Core itu merupakan negara-negara di lokasi tertentu di muka bumi ini menjadi pusat inovasi budaya dan teknologi, tempat berkumpulnya akumulasi kekayaan sehingga militernya kuat. Periferi merupakan negara-negara pemasok budak dan menyediakan bahan mentah. Kemudian intrusif, yaitu negara-negara menjajah negara lain. Semi-periferi itu contohnya seperti Tiongkok yang sedang mengembangkan ekonomi mereka sehingga berpotensi masuk ke kategori core. Teori Talcott-Parsons. Yang pertama adalah affectivity versus neutrality. Jadi affectivity itu merupakan yang mengutamakan feeling atau perasaan. Nah, sedangkan neutrality itu mengutamakan logika. Karena dia itu neutral, tidak fanatik. Lalu yang kedua adalah self-orientation dan collectivity. Self-orientation itu berbicara mengenai diri sendiri, sedangkan kolektif itu berbicara tentang tim. Yang ketiga adalah particularism dan universalism, yaitu particularism itu merupakan nilai spesifik, yang merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Sedangkan universalisme itu berbicara mengenai secara universal. Ini mencakup prinsip bahwa semua orang itu harus diperlakukan sama di bawah hukum dan norma yang berlaku. Yang keempat itu adalah ascription dan achievement. Ascription itu merupakan dinilai berdasarkan siapa mereka dan dari mana mereka berasal, bukan dari berdasarkan apa yang mereka capai. Sedangkan achievement itu berdasarkan apa yang telah mereka capai. Kemudian memasuki pembentukan kawasan Amerika. Amerika itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, Caribbean, dan Amerika Selatan. Yang pertama itu kita lihat dari faktor kritis penimbuh masyarakat dan
wilayah benua Amerika. Benua Amerika itu dihuni oleh peradaban maju seperti Aztec, Maya, Inca, dan berbagai suku asli yang berkontribusi pada pertanian, perdagangan, dan budaya. Keanekaragaman geografisnya yang mencakup pergunungan, dataran, dan hutan itu mengaruhi pola pemukiman, ekonomi, dan identitas regional. Kolonialisme oleh Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris, dan Belanda itu membawa sistem pemerintahan, agama, dan ekonomi yang baru. Interaksi antara masyarakat adat, pemukiman Eropa, dan budak Afrika itu menciptakan keberagaman ras dan budaya. Ekonomi di benua ini berkembang berdasarkan pertanian, pertambangan, dan perdagangan yang dipengaruhi oleh sumber daya alam serta kebijakan kolonial. Yang kedua adalah kolonialisme dan pengaruhnya terhadap negara Amerika. Kolonialisme itu menetapkan batas politik dan sistem pemerintahan yang sering mengabaikan wilayah adat, memicu konflik, serta memperkenalkan sistem hukum dan administrasi Eropa sebagai dasar negara modern. Pengaruhnya juga terlihat dalam adopsi bahasa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Prancis, serta penyebaran agama Kristen. Perlawanan terhadap kolonialisme itu memunculkan gerakan kemerdekaan pada abad ke-18 dan 19 yang membentuk negara-negara modern dan identitas mereka. Yang ketiga itu adalah makna dan nilai strategis kawasan termasuk benua Amerika. Benua Amerika memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan lahan subur, yang menjadikannya vital bagi perdagangan global dan keamanan energi. Keanekaragaman hayatinya itu, terutama hutan hujan Amazon, berperan penting dalam keseimbangan ekologi dan regulasi iklim dunia. Lokasi geografisnya itu menawarkan jalur perdagangan strategis, termasuk terusan Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Secara geopolitik, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Brasil itu memengaruhi politik serta ekonomi global. Selain itu, keberagaman budaya di benua ini berkontribusi pada seni, musik, dan tradisi dunia, memperkuat soft power dari tingkat global. Setelah mereka merdeka, Amerika Utara itu berbeda dengan Amerika Selatan. Masyarakat Amerika Utara itu lebih neutral, sedangkan yang Selatan itu lebih fanatik. Mereka lepas dari koloni di mana George Washington itu menang perang melawan kerajaan Inggris. Sehingga dari efek kolonial tersebut, maka orang-orang di kawasan Amerika itu terdiri dari pribumi asli, dari Eropa, Oriental, dan Asia Tenggara. Kemudian geopolitik merupakan tindakan politik yang dipengaruhi oleh geografis. Jadi komponennya itu ada manusia, tumbuhan, dan biaya fisik. Sedangkan putusan politik dalam negeri atau luar negeri itu ditentukan oleh faktor geografis, yaitu keamanan. Jadi mereka itu harus bersatu. Selanjutnya adalah geoekonomi. Studi tentang bagaimana faktor ekonomi, politik, dan geografis itu berinteraksi satu sama lain dalam perdagangan internasional. Ini juga merupakan penggunaan alat ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik. Secara geopolitik, sekarang pun keputusan-keputusan ekonomi mereka itu berbicara mengenai apa yang perlu dikelola. Sedangkan geostrategi merupakan metode dan aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu negara melalui pembangunan. Geostrategi juga dapat diartikan sebagai arah kebijakan luar negeri suatu negara. Kemudian memasuki kebijakan luar negeri. Jadi terdapat teori atau pendekatan kebijakan luar negeri dalam Amerika Serikat. Hal ini melibatkan campuran realisme, liberalisme, konstruktivisme, dan pengaruh politik dalam negeri. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa Amerika Serikat ini berinteraksi dengan dunia. Pertama adalah realisme, yaitu menekankan pada kepentingan nasional, politik kekuasaan, keberlangsungan hidup dalam sistem anarkis. Contohnya seperti strategi pembendungan perang dingin. Yang kedua adalah liberalisme, yaitu menekankan pada institusi internasional, demokrasi, saling ketergantungan ekonomi. Contohnya dukungan PBB, NATO, WTO. Kemudian adalah konstruktivisme, yaitu menekankan pada identitas nasional global, nilai-nilai norma sosial. Lalu, terdapat teori dan pengaruh politik domestik. Model politik birokrasinya itu kebijakan luar negeri dibentuk oleh persaingan birokrasi. Yang kedua adalah two-level game theory, yaitu pemimpin AS menyeimbangkan tekanan domestik dan internasional. Contohnya seperti kesepakatan nuklir Iran-Obama, penarikan diri Biden dari Afghanistan. Lalu, pluralisme dan politik kelompok kepentingan, yaitu kebijakan luar negeri dibentuk dari kelompok kepentingan yang bersaing. Lalu, opini publik dan pengaruh media, yaitu kebijakan luar negeri mencerminkan sikap publik yang dibentuk oleh media. Lalu memasuki grand strategis, di mana terdapat teori-teori seperti isolasionisme, yaitu fokus urusan dalam negeri dan keterlibatan global itu minimal. Lalu internasionalisme liberal, di mana kerjasama terbatas dengan negara yang sepaham. Pemikiran dalam lembaga global. Kemudian ada penyeimbang lepas pantai menggunakan sekutu regional untuk membendung ancaman. Selanjutnya adalah keunggulan, yaitu pertahankan dominasi global Amerika Serikat. Kemudian praktik kebijakan luar negeri AS, yaitu pertama adalah aktor negara, yaitu presiden dan cabang eksekutif dan kongres. Kemudian pengaruh politik dan ideologinya itu terdapat perbedaan pandangan Republik versus Demokrat. Jadi Republik itu lebih fokus dengan kekuatan militer, sedangkan Demokrat itu lebih berfokus pada negosiasi. Kemudian kelompok kepentingan dan lobby. Terdapat pengaruh perusahaan, kelompok etnis, agama, dan LSM. Kemudian adalah peran opini publik, yaitu sentimen publik memengaruhi kebijakan.
Terdapat tantangan global dan realpolitik, yaitu persaingan kekuatan besar seperti Tiongkok dan Rusia, konflik regional di Timur Tengah, dan otonomi negara. Lalu keseimbangan idealisme, yaitu demokrasi, HAM, dan realisme yang mementingkan kepentingan nasional. Terdapat isu kontemporer seperti kebangkitan Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina, kebijakan Timur Tengah, kemudian perubahan iklim dan kesehatan global. Presiden AS merupakan salah satu tokoh politik terkuat di dunia yang memimpin cabang eksekutif dan kebijakan luar negeri domestik. Kekuasaan presiden itu dibentuk oleh konstitusi, presiden, politik, dan peristiwa global. Pertama itu kekuasaan konstitusional. Itu terdapat cabang eksekutif. Dia menegakkan hukum, menunjuk penjabat, kemudian mengeluarkan perintah eksekutif, mengawasi birokrasi, memimpin militer. Cabang legislatif itu menyetujui veto RUU, menyampaikan pidato kenegaraan, rekomendasikan UU, adakan sesi khusus Kongres. Kemudian cabang yudisial, yaitu menunjuk hakim Mahkamah Agung dan memberikan pengampunan. Lalu cabang luar negeri, yaitu negosiasi perjanjian atau treaty. Perlu persetujuan dari Senat. Mengakui negara lain, jalin hubungan diplomatik. Lalu yang kedua itu adalah kekuasaan informal. Perintah dan perjanjian eksekutif, yaitu mengabaikan Kongres. Contohnya seperti tindakan iklim Biden dan kesepakatan nuklir Iran. Kedua adalah panglima tertinggi, yaitu melancarkan konflik tanpa deklarasi perang. Contohnya Vietnam, Irak, Libya, dan di Suriah. Ketiga adalah mimbar pengganggu atau media. Jadi bentuk opini publik itu contohnya kayak FDR dengan fireside chats, Trump dengan Twitter. Lalu yang ketiga adalah teori kepemimpinan presiden. Terdapat dua presidensial dari Wildavsky, yaitu lebih kuat dalam kebijakan luar negeri. Dan presidensi kaisaran, yaitu kekuasaan yang berlebihan terutama pada perang dan perintah eksekutif. Tiga adalah kekuatan persuasi dari Neustadt, yaitu efektivitas bergantung pada persuasi. Yang keempat adalah waktu politik, yaitu rekonstruktif, transformasional, atau afiliasi melanjutkan kebijakan lalu, contohnya seperti FDR, Reagan, Bush, dan Obama. Yang keempat adalah batasan kekuasaan. Presiden Amerika Serikat ini memiliki batasan kekuasaan. Yang pertama, check and balance konstitusional dari Kongres dan Mahkamah Agung. Lalu, opini publik dan pemilu. Jadi, peringkat persetujuan mengaruhi kekuatan pemilu, paruh waktu melemahkan jika partai melawan dikuasai oleh Kongres. Lalu resistensi birokrasi, yaitu lembaga seperti Pentagon, CIA, FBI itu memperlambat atau menolak arahan presiden. Lalu kendala internasional, jadi ada negara asing, ekonomi global, aliansi membatasi pencapaian di luar negeri. Lalu gaya pemimpinan presiden itu transformasional, jadi dia cenderung melakukan perubahan kebijakan besar, contohnya FDR, Reagan, dan Obama. Lalu transaksional, jadi dia fokus pada keputusan pragmatis dan kesepakatan politik. Lalu krisis, jadi kekuasaannya itu meningkat saat krisis. Meskipun Presiden Amerika Serikat itu kuat, tapi kekuasaan Presiden Amerika Serikat itu dibatasi oleh sistem checks and balance dari konstitusi, kongres, pengadilan, birokrasi, opini publik, dan kendala internasional. Kemudian memasuki isomorfisme Mercosur atau Southern Common Market, di mana isomorfisme institusional itu menjelaskan mengapa organisasi dalam bidang atau industri yang sama cenderung menjadi semakin serupa seiring jalannya waktu, karena adanya tekanan bersama. Mercosur itu sebuah blok perdagangan regional di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1991, yaitu merupakan contoh bagaimana organisasi menerapkan isomorfisme dalam upaya integrasi ekonomi. Tujuan utama Mercosur adalah menyelaraskan kebijakan ekonomi para negara anggota dan mempromosikan pembangunan ekonomi regional dengan terinspirasi oleh model integrasi Uni Eropa. Dalam konteks ekonomi politik, Mercosur itu menerapkan 3 jenis isomorfisme, yaitu paksaan, meniru, dan normatif. Isomorfisme paksaan terjadi ketika sebuah organisasi mengadopsi struktur dan praktik yang serupa dengan organisasi lainnya, karena adanya tekanan atau harapan dari pihak eksternal. Mercosur telah mengadopsi struktur kebijakan dan kelembagaan yang mencerminkan Badan Tata Kelola Perdagangan dan Ekonomi Internasional seperti Uni Eropa dan WTO. Tekanan dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta negosiasi perdagangan dengan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, telah memengaruhi kebijakan ekonomi dan regulasi organisasi tersebut. Isomorfisme itu terjadi ketika organisasi meniru organisasi lain sebagai respons terhadap ketidakpastian. Mengingat sejarah volatilitas ekonomi di Amerika Serikat, Mercosur seringkali berusaha meniru struktur supranasional Uni Eropa sebagai model yang stabil dan teruji. Isomorfisme normatif itu terjadi melalui homogenisasi organisasi melalui asosiasi profesional. Munculnya elit teknokratis regional seperti ekonom, pembuat kebijakan, dan diplomat telah mendorong integrasi ekonomi lebih dalam. Undang-undang perdagangan dan praktik ekonomi telah mengaruhi Mercosur untuk menyelesaikan peraturan dengan norma-norma internasional, terutama dalam bidang-bidang seperti ketenagakerjaan, perlindungan investasi, dan kebijakan lingkungan hidup. Namun, penerapan isomorfisme oleh Mercosur tidaklah tanpa kendala. Kekuatan ekonomi asimetris antar negara anggota itu ketidakstabilan politik, fragmentasi ekonomi, dan
pengaruh eksternal seperti perang dagang AS-Tiongkok menjadi batasan dalam mencapai integrasi yang lebih dalam. Selain itu, terdapat 5 tahapan integrasi ekonomi yang membedakan tingkat kerja antar negara mulai dari free trade area hingga political union. Kemudian, adalah keamanan di kawasan Amerika. Keamanan internasional dapat dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu regional dan global. Keamanan regional itu berfokus pada aliansi, ancaman, dan stabilitas dalam suatu wilayah geografis tertentu, melibatkan aktor negara dan non-negara yang memiliki isu keamanan bersama. Sementara itu, keamanan global berfokus pada ancaman, kebijakan, serta lembaga yang melampaui batas-batas regional dan berpotensi memengaruhi banyak benua atau seluruh sistem internasional, contohnya seperti PBB, G8, dan G20. Isu-isu yang dibahas dalam keamanan global itu meliputi perang siber, terorisme, dan perubahan iklim. Struktur keamanan internasional kontemporer, baik di tingkat global maupun regional, khususnya di kawasan Amerika, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, kerangka teori, dan tantangan global yang terus berkembang. Evolusi historis keamanan internasional dapat ditelusuri dalam sistem Westphalia yang muncul setelah Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang menandai lahirnya konsep negara berdaulat modern. Perjanjian ini menetapkan kedaulatan nasional sebagai dasar hubungan internasional dengan perang yang dianggap sebagai konflik antar negara berdaulat dan berurusan internal negara menjadi ranah kedaulatan masing-masing. Abad ke-19 itu menyaksikan perkembangan aliansi untuk menjaga stabilitas, namun nasionalisme dan persaingan kekaisaran itu memicu Perang Dunia Pertama. Setelah perang tersebut muncul gagasan Liga Bangsa-Bangsa. Namun kegagalannya itu mencegah Perang Dunia Kedua yang mengarah pada tatanan dunia bipolar selama Perang Dingin, di mana AS dan Uni Soviet ini bersaing secara ideologis dan militer. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi adik kuasa global. Namun, konflik itu bergeser ke perang etnis dan sipil, hingga peristiwa 9/11 memicu perang global melawan terorisme. Evolusi historis ini melahirkan berbagai pendekatan teoritis dalam keamanan internasional. Teori keamanan kritis, pasca kolonial, dan feminis itu menyoroti dimensi non-militer, dampak dominasi barat, serta peran gender dalam keamanan. Kemudian memasuki sistem ekonomi politik, di mana sistem ekonomi politik dan sistem ekonomi suatu negara itu merupakan kerangka kerja yang menentukan bagaimana sumber daya dikelola dan kekayaan itu didistribusikan di tengah masyarakat. Terdapat 3 sistem ekonomi politik utama yang memengaruhi cara negara mengatur ekonominya, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Kapitalisme itu didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan mekanisme pasar bebas, mendorong inovasi dan efisiensi, namun juga berpotensi menghasilkan ketimpangan sosial dan eksploitasi tenaga kerja, dengan pemerintah berperan sebagai regulator. Sosialisme itu sebaliknya, yaitu menekankan kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi dan distribusi kekayaan untuk mewujudkan pemerataan, di mana pemerintah itu mengontrol sektor ekonomi utama dan menyediakan layanan publik sehingga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan stabilitas, meskipun berpotensi menghambat insentif inovasi dan efisiensi. Lalu yang ketiga adalah komunisme, yaitu sistem yang lebih ekstrim berupaya untuk menghapus kepemilikan pribadi dan menggantikannya dengan kepemilikan bersama di bawah kendali negara dengan tujuan menghilangkan eksploitasi dan menjamin kebutuhan dasar. Namun seringkali mengorbankan kebebasan individu dan efisiensi ekonomi. Selain itu, berbagai mazhab pemikiran dalam ekonomi politik seperti mazhab klasik yang menekankan pasar bebas, mazhab Marxis yang mengkritik kapitalisme, mazhab Keynesian yang menganjurkan intervensi pemerintah, mazhab neoklasik itu yang berfokus pada efisiensi pasar, mazhab neoliberal yang mempromosikan privatisasi, mazhab institusionalisme yang menekankan pada peran institusi, serta mazhab ekonomi politik internasional dengan pendekatan merkantilisme, liberalisme, dan marxisme, memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami kompleksitas hubungan antara ekonomi dan politik.